Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mengawali aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan segala urusan kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Pada kesempatan pagi hari ini, berbahagia sekali saya masih bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan pelatihan metodologi instruktur untuk kualifikasi 3 ya. Nah, kita lihat hari ini kita akan belajar apa saja. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin saya akan buka classroom-nya ini untuk mengingatkan. Jadi biasanya kita buka dari Classroom ya, dari Google Classroom. Kita sekarang memasuki hari Rabu 8 November 2023. Nah, di sini ada 3 materi ya. Ini materi yang pertama berkaitan dengan unit kompetensi mengelola bahan pelatihan kerja. Nanti untuk materinya silakan tinggal diklik saja, di sini sudah ada Bapak Ibu ya, tinggal diklik. Kemudian materi yang kedua, unit kompetensi mengelola peralatan pelatihan kerja. Dan unit yang ketiga, memelihara fasilitas pelatihan kerja. Nah, ini adalah hari ini kita akan belajar tentang 3 unit ini Bapak Ibu semua. Oke. Kita selanjutnya akan buka ya satu persatu materinya, silahkan dibuka. Kalaupun lebih bagus lagi mungkin di-download ya, lebih bagus. Oke, di sini di setiap materi kita, yang pertama sudah kami sediakan modulnya. Yang kedua, kami sediakan juga selain presentasi. Kemudian yang ketiga, kami sediakan contoh tugasnya. Kemudian yang keempat, ada juga instruksi tugas. Dan yang kelima adalah template-nya. Template daripada tugas. Oke. Nah, jadi sebetulnya dalam materi ini sudah lengkap begitu. Walaupun misalkan kita tidak ketemu tatap muka seperti ini, Bapak Ibu bisa yang pertama bisa baca modulnya yang ada di sini kan. Ini ada modul ya, modul bisa dibaca. Nah, kemudian slide-slide-nya juga bisa gitu kan ya, bisa kita lihat ya. Kan hari ini kita akan belajar apa, di sini ada slide-nya. Nah, kemudian contoh tugasnya juga ada. Ini adalah beberapa contoh tugas. Ada. Nah, instruksinya. Jadi hari ini misalkan kita harus ngapain gitu kan ya. Dan di sini ada instruksi tugas. Nah, misalkan kita bisa melihat bahwa ya pada hari ini dengan kode unit N78SPS02.039.1, judul unitnya mengelola bahan pelatihan. Nah, di sini ada judul tugasnya yaitu pengelolaan bahan pelatihan kerja. Nah, deskripsinya, tugas pada unit ini Anda diminta untuk mengisi beberapa form pelatihan atau beberapa form berkaitan dengan pengelolaan bahan pelatihan, antara lain 1. Daftar kebutuhan bahan. Yang kedua, daftar pengambilan bahan. Yang ketiga, daftar pemakaian bahan. Dalam pengerjaan tugas ini, Anda diberikan bantuan dengan melihat contoh dan template dari ketiga form di atas,
template ini akan membantu Anda mengerjakan tugas lebih mudah dan cepat. Nah, kemudian ada langkah kerjanya. Pastikan Anda telah melihat dan mempelajari contoh tugasnya. Siapkan nama dan tanda tangan dummy, bukan sebenarnya, hanya untuk kelengkapan dokumen dalam pelatihan ini. Buka template form pengelolaan bahan pelatihan dan folder kerja Anda. Pastikan telah di-rename sesuai nama Anda, kemudian mulailah untuk mengisi form berdasarkan referensi yang Anda miliki atau pengalaman. Nah, ini adalah instruksi tugasnya. Nah, jadi memang kita enak sekali begitu kan dengan apa namanya LMS yang sederhana ini, semuanya sudah tersaji dengan lengkap kalau menurut saya. Walaupun memang yang kita tampilkan ini adalah standar minimal begitu kan ya. Jadi ketika memang Bapak Ibu yang ingin misalkan menguasai atau mungkin lebih dalam lagi, kita bisa ya mencari dari sumber-sumber yang lain. Tapi dengan yang kami berikan saja ini paling tidak untuk ya dasarnya gitu kan Bapak Ibu ini sudah cukup begitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kami berikan template tugasnya juga. Ini adalah untuk membantu. Nah, mungkin kami yakin ya di tempat Bapak Ibu juga sebetulnya sudah ada apa namanya form-form yang berkaitan dengan pengelolaan bahan pelatihan. Nah, itu. Nah, cuma di sini untuk apa namanya keseragaman kita, terutama seragam dalam memahami materi ini, Bapak Ibu semua ya. Nah, nanti kami sediakan POM ini dan Bapak Ibu juga mengikuti ya POM yang kami berikan. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu sudah berada di lembaga masing-masing, ya Bapak Ibu boleh menggunakan form yang ada di lembaga Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan form yang ini juga misalkan mau digunakan di tempatnya Bapak Ibu, itu juga silahkan. Nah, paling tidak form yang kami berikan ini sudah mewakili standar minimal yang apa namanya yang dibutuhkan atau yang diminta ya berdasarkan unit unit kompetensinya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memahami atau belajar ya hari ini Bapak Ibu semua. Oke, baik sampai sini sebelum dilanjutkan, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Dipersilahkan. Baik, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, baik kalau belum ada ya. Nah, berkaitan dengan tiga unit sekarang yang sedang kita pelajari. Yang pertama unit mengelola bahan pelatihan kerja, yang kedua mengelola peralatan pelatihan kerja, yang ketiga memelihara fasilitasnya. Nah, tentunya ya bisa saja dalam pelaksanaannya bahwa unit-unit yang sedang kita pelajari itu bukan juga tanggung jawab kita begitu kan ya. Bisa juga demikian. Ya, tetapi di sini paling tidak kita paham bagaimana kita mengelola bahan pelatihan gitu kan ya, atau peralatan ataupun juga fasilitas. Nah, mungkin dengan alat dan bahan kita masih terlibat Bapak Ibu ya, dengan alat dan bahan. Tetapi biasanya kalau untuk fasilitas ini eh, ya kalau kalau di tempat saya memang misalkan ada bagian yang lain begitu kan. Ini ada bagian sarana dan prasarana. Ya, paling tidak kami hanya melaporkan ketika ada kerusakan ataupun mengajukan apa namanya mengajukan misalkan permintaan ya untuk penggunaan fasilitas tertentu. Nah, mungkin itu. Cuman untuk bagaimana pemeliharaannya ya memang ada di bagian yang lain. Tapi kenapa di sini kita pelajari Bapak Ibu? Ya paling tidak kita paham alurnya ya. Ataupun kita juga bisa membantu apa namanya ya anggap saja membantu mengadministrasikan ya fasilitas yang ada di lembaga atau di tempat kerjanya masing-masing.
Nah, mungkin itu ya. Tapi memang ini sudah merupakan atau menjadi tuntutan bahwa ini menjadi ya bagian daripada 9 unit yang dipilih ya dalam pelatihan kita kali ini Bapak Ibu semua. Oke, kalau gitu kalau belum ada pertanyaan mungkin saya akan masuk ya ke unit yang pertama. Nah, nanti modulnya silakan dibaca ya modulnya. Nah, kemudian ya kita sekarang sama-sama lihat slide-nya Bapak Ibu. Baik, slide-nya apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pelatihan di lingkungan atau di lembaga kerjanya masing-masing. Nah, biasanya sebagai seorang instruktur kita ya melakukan ya analisis terhadap kebutuhan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelatihan itu. Nah, misalkan ketika saya ditunjuk sebagai instrukturnya, tentunya saya juga menyampaikan bahwa dalam pelatihan ini saya butuh apa saja begitu kan. Saya membuat daftar kebutuhan pelatihan, kemudian juga daftar kebutuhan peralatan. Nah, biasanya kita sampaikan ke ya mungkin ke penyelenggara, ini loh yang kami butuhkan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ya mungkin nanti bagian penyelenggara biasanya akan membuat pengadaan begitu kan, pengadaan alat dan bahan. Nah, itu memang untuk pengadaannya ya ini ya bukan tanggung jawab kita Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang kita butuhkan tentunya kan kita mengajukan permintaan terlebih dahulu. Apa nih yang dibutuhkan? Kita mengajukan. Nah, kalau mungkin sudah ada ya mereka tidak perlu untuk pengadaan. Tapi kalau belum, nah mungkin ya kita juga ya harus menunggu ya dari mereka. Makanya ya sebagai instruktur kita mengajukan atau ya mengajukan daftar kebutuhannya jangan mepet Bapak Ibu ya. Jadi misalkan besok mau pelatihan nih, ya kita baru ngajuin hari ini. Nah, bagaimana gitu kan? Nanti penyelenggara bisa aja kelabakan. Nah, biasanya kan kita sudah diberitahu jauh-jauh hari lah gitu kan. Misalkan tanggal sekian mau ada pelatihan. Nah, kita udah gitu kan menyusun daftar kegiatan apa daftar kebutuhan bahan dan peralatannya. Nanti kita ajukan. Nah, diusahakan nanti kita sepakati ya dalam pengisian form itu misalkan kita berapa minggu sebelumnya. Bisa aja misalkan kita ngajuinnya 2 minggu sebelumnya. Kenapa memang 2 minggu sebelumnya atau misalkan kita 1 minggu sebelumnya kita memberikan kesempatan kepada apa namanya kepada penyelenggara ya. Nah, kepada penyelenggara ya untuk mengadakan ya atau untuk memenuhi permintaan ya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Nah, ini adalah berkaitan dengan ya elemen kompetensinya Bapak Ibu ya. Di sini ada 4 elemen, yaitu yang pertama membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan, yang kedua menyiapkan, yang ketiga mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan, dan yang keempat membuat laporan penggunaan bahan pelatihan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten mengelola bahan pelatihan kerja untuk 1 unit kompetensi sesuai dengan program pelatihan atau matrik pelatihan kerja yang telah dibuat.
Nah, jadi Bapak Ibu ya, kenapa kemarin ya kita diminta untuk membuat materi pelatihan kerja itu 1 unit kompetensi. Ya, jadi 1 unit kompetensi ya. Jadi bukan 1 elemen atau bukan 1 KUK, tapi 1 unit kompetensi. Karena memang materi pelatihan kerja ini berkaitan dengan unit-unit berikutnya. Termasuk salah satunya adalah ini, unit mengelola bahan pelatihan kerja. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahan pelatihan kerja secara utuh? Ya, kita lihat dari matrik, nanti kita rekap. Ya mungkin di KUK 1 dan KUK 2 ada bahan pelatihan yang sama begitu kan ya. Di KUK 1, KUK 2, KUK 3, tapi kita rekap semuanya. Nanti ya baru hasil rekapannya nanti kita akan ketahui. Kita masukin ke form pengelolaan bahan pelatihan. Nah, apa manfaatnya? Mampu mengelola bahan pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja atau di tempat kerja. Oke, ya. Ini kita akan membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan bahan pelatihan adalah semua bahan yang langsung digunakan oleh peserta pada pelaksanaan pelatihan, baik bahan teori dan juga bahan praktik. Selanjutnya ya, bahan pelatihan teori dan praktik diidentifikasi sesuai dengan materi pelatihan. Nah, apakah kita sudah melakukan identifikasi Bapak Ibu terhadap bahan yang akan digunakan dalam pelatihan? Pak Nanang tanya dong. Ya, silakan Pak. Eh, itu kalau kita isi di form ya, yang sesuai kebutuhan yang kayak kemarin untuk yang micro teaching aja, itu kan boleh dibilang totally kita nggak butuh bahan apa-apa yang lain ya, karena kan cuman Zoom dan terus juga waktunya sedikit dan ya bahannya juga cuma sedikit, jadi tidak butuh alat peraga, tidak butuh apa-apa gitu loh. Nah, um, untuk ini kan untuk kita melatih diri, mempersiapkan form ya. Boleh nggak kita masukin yang menurut kita dalam real life itu dalam apa menjalankan training-training ke depannya itu kita akan pakai. Boleh nggak kita taruh misalnya spidol, ballpoint, post-it. Karena kan kalau untuk yang micro teaching nggak mungkin kita pakai kan Pak. Itu sih. Ya, oke baik. Baik Pak Roni gitu kan. Terima kasih ya gitu. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, sebetulnya yang di MPK juga mungkin kita skenarionya kita skenariokan saja ke pelatihan yang sebenarnya ya Pak. Itu. Kita skenariokan saja seperti itu. Jadi semua skenarionya adalah apa yang dibutuhkan pada saat kita melakukan pelatihan. Nah, bukan yang micro teaching yang misalkan yang 20 menit itu. Ya, adapun misalkan untuk yang micro teaching yang 20 menit itu nanti kita sesuaikan aja. Misalkan nggak masalah di MPK-nya misalkan ditulis kebutuhannya misalkan ada spidol, ada apa ya Pak, misalkan kertas dan lain sebagainya begitu. Nah, tetapi nanti di session plan-nya kalau memang tidak dibutuhkan tidak perlu ditulis, tapi di sananya ditulis nggak apa-apa begitu. Ya. Ya, Oke. mungkin Ya. gitu ya Pak. Ya, Oke. ya. Supaya memang ini kan melatih kita ya Pak, melatih. Betul, betul. Ya, itu. Oke Pak, saya sepakat nih dengan Pak Roni. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita apa namanya? Kapan kita melakukan identifikasi? Jadi identifikasi ini dilakukan pada saat ya kita menyusun MPK. Nah, jadi misalkan kita ke KUK 1.1, di sana kan sudah muncul ya, sudah muncul misalkan bahannya apa, bahkan alatnya apa dan lain sebagainya itu sudah muncul. Nah, kemudian ya ketika kita menentukan materi itu kan pastinya kan yang pertama berhubungan dengan medianya.
Yang kedua berhubungan juga dengan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga berhubungan dengan peralatan. Nah, itu. Atau mungkin berkaitan juga dengan sumber belajarnya Bapak Ibu. Nah, kita yang kedua, daftar kebutuhan bahan pelatihan dibuat sesuai dengan materi pelatihan. Nah, jadi acuannya ya kita mengacu kepada materi pelatihan. Nah, yang ketiga, kebutuhan bahan pelatihan ini diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, mungkin di lembaganya Bapak Ibu juga kan ada SOP-nya begitu kan masing-masing. Jadi kita mengacu ke SOP masing-masing. Nah, tetapi mungkin di sini ketika nanti Bapak Ibu belum paham tentang SOP yang berlaku di lingkungan atau di lembaganya masing-masing, nah nanti kita memperkirakan saja ini seolah-olah nih misalkan kita mengajukan misalkan bahan pelatihan ini berapa hari atau berapa minggu sebelumnya begitu kan. Nah itu. Tetapi kalau memang sudah ada SOP-nya di lembaga masing-masing nanti kita tinggal ngikut terhadap SOP itu saja. Oke, baik ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, Bisa. kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan identifikasi bahan pelatihan. Nah, jadi kita mengetahui atau kebutuhan bahan pelatihan ini dari mana. Kalau kita tarik lebih jauh ya, kita diawali dari TNA dulu ya, Training Need Analysis. Misalkan kebutuhan pelatihan. Jadi kebutuhan pelatihan di lembaga kita itu nanti akan menghasilkan namanya adalah program pelatihan. Ya, nanti bentuknya bisa dalam bentuk ada dokumennya, namanya adalah dokumen program pelatihan apa, misalkan Bapak Ibu. Nah, baru nanti dari program pelatihan itu, karena di dalamnya ada unit-unit kompetensinya, misalkan dalam program pelatihan apa namanya teller gitu kan ya. Nanti di program pelatihan teller ini ada berapa unit kompetensi? Misalkan ada 6 unit kompetensi, ada 3 unit kompetensi inti dan 3 unit kompetensi pilihan begitu. Nah, nanti apa saja begitu kan. Oh, ternyata sekarang saya di sini hanya mengambil dari 6 itu 1 unit kompetensi saja gitu kan untuk dibuatkan MPK-nya, materi pelatihan kerja. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat matrik pelatihan kerja. Di matrik pelatihan kerja itu kita sudah membuat atau merumuskan indikatornya gitu kan ya untuk 3 ranah. Ada ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk membedakannya, ranah pengetahuan kita awali dengan kata dapat. Ya, ranah keterampilan kita awali dengan kata mampu dan ranah sikap kerja kita awali dengan kata harus. Nah, itu ya. Nah, ini kenapa memang kami ulang-ulang Bapak Ibu ya. Ini sengaja untuk mengingatkan Bapak Ibu ya dan mengingatkan kita semua ya supaya kita lebih paham itu. Nah, ketika sudah bisa membuat indikatornya, maka kita nanti bisa menentukan materi pelatihannya. Nah, itu ya. Misalkan indikator untuk ranah pengetahuan nanti akan melahirkan materi ranah pengetahuan. Indikator untuk ranah keterampilan melahirkan materi keterampilan dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, mengacu pada program pelatihan pada bagian daftar bahan kebutuhan. Jadi di dokumen program pelatihan ini nanti gitu kan di bagian terakhir itu ada daftar yang dibutuhkan gitu kan, ada daftar kebutuhan. Nah, ini. Oke, kalau kita kan sudah ya, sudah ada lah. Kita nanti apa namanya menemukan daftar ini dari mana begitu kan. Nah, kita ini kan langsung di matrik pelatihan kerja. Oke, kita hanya merangkumnya saja Bapak Ibu. Tapi untuk spesifikasinya mungkin Bapak Ibu harus nyari ya. Misalkan saya spesifikasinya kan di unit kompetensinya tidak ada, nggak apa-apa. Nanti kita kalaupun misalkan harus nanya orang kantor mungkin ribet Bapak Ibu ya, kadang-kadang ya mereka juga pada sibuk, udah aja nyari aja di internet yang ini menurut saya inilah gitu kan perkiraan saja. Oke, mungkin untuk apa namanya spesifikasinya. Tapi untuk yang lain-lainnya mungkin Bapak Ibu bisa memperkirakan misalkan jumlahnya berapa begitu kan,
atau satuannya apa. Baik ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ya kita kajiannya ke sini. Nah, jadi ini dalam satu, jadi kita kemarin tuh membuat MPK, matrik pelatihan kerja itu, nah, yang kita buat kemarin adalah satu unit kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi satu unit kompetensi. Nah, kemudian nanti di matrik pelatihan kerja itu ya tentunya kan ada daftar kebutuhan bahan ya. Kita khusus bahan kan alat juga ada di sana, kita bahan. Nah, kemudian nanti dirangkum ya, disatukan begitu kan ya. Sehingga nanti kita adanya di sini kebutuhan bahan untuk satu unit kompetensi. Nah, gitu kan ya. Kita berarti ada di sini, misalkan kita hanya UK satu saja karena mengerjakannya satu unit kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tidak mengerjakan semuanya, maka yang diminta hanya kebutuhan bahan untuk satu unit kompetensi, bukan satu untuk program pelatihan. Oke, baik ya. Nah, jadi ini semua ya. Jadi dari elemen 1, elemen 2, elemen 3 dan seterusnya, kalaupun banyak, nah berarti kita rangkum semuanya. Oke, baik ya. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu. Bisa. Oke, aman ya kalau memang sudah paham. Nah, tapi kalau yang sudah selesai satu unit seperti Pak Roni kemarin berarti udah langsung semuanya ya Pak. Tapi mungkin Bapak Ibu yang belum melengkapi kemarin yang materi pelatihan kerjanya, silakan Bapak Ibu lengkapi satu unit kompetensi. Misalkan, oh saya kemarin baru mengerjakan 2 elemen, misalkan. Tapi di sana di unit saya itu ada 4 elemen, berarti Bapak Ibu tambahkan 2 lagi. Sehingga nanti akan ketahuan bahan yang dibutuhkan untuk satu unit kompetensi itu apa saja. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini di bahan ini ya. Ini misalkan, ini kan sama nih, berarti kalau sama kan cukup berarti ngambil yang ini saja. Terus sampai dengan, bukan sampai dengan ke bawah ya. Elemennya juga lumayan, mungkin masih ada gitu kan. Nah, masih ada. Oke, baik ya. Nah, untuk membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan, pertimbangkan hal-hal berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, unjuk kerja yang diminta, teori dan praktik. Kemudian tambahan bahan untuk mengantisipasi kegagalan kerja, terutama dalam praktiknya. Nah, misalkan kita tambahkan saja dikira-kira misalkan berapa persen nih, misalkan kegagalannya gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada bahan yang memang misalkan ini kurang, minimal kan kita sudah antisipasi. Misalkan pelatihan peserta pelatihan kita ini ada 10 orang gitu kan. Jadi bahan pelatihannya jadi memang kalau bisa jangan dipasin begitu kan itu. Tapi kalau memang ketentuan kantornya ya kalau memang 10 ya harus 10 ya itu mungkin dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adapun personil yang terlibat dalam pengadaan bahan pelatihan misalkan yang pertama ada kepala jurusan ya. Mungkin kalau ini kita mengacu ke apa namanya instansi masing-masing, tetapi untuk saat ini paling tidak untuk yang mengajukannya gitu kan ya. Ini yang mengajukannya adalah kita aja Bapak Ibu instrukturnya. Tapi kalau untuk yang misalkan menyetujui dan selain sebagainya, mungkin itu kita kembalikan ke apa namanya lembaga masing-masing. Tapi untuk POM pengajuan adalah namanya nama kita ya. Karena untuk bahan ini kan ada 3 POM Bapak Ibu. Oke. Nah, misalkan ini ya di sini nih. Nah, ini disusun oleh ya kan disusun oleh di bawahnya kan diusulkan oleh ada kajur, kadep, instruktur. Nah, menurut saya yang tidak pentingnya kita hapus saja. Nah, kemudian diisi dengan nama kita di sini. Nah, kalau yang lainnya disesuaikan saja. Jangan lupa ini nanti diisi tanda tangannya ya. Ya, walaupun tanda tangannya bukan tanda tangan sebenarnya, tapi tanda tangan dummy ya silakan Bapak Ibu diisi semuanya. Gitu. Nah, kemudian di sini nanti diisi kejuruannya atau departemennya samakan dengan yang kemarin Bapak Ibu ya, yang di season plan.
Nah, program pelatihannya juga disamakan dengan yang kemarin. Unit kompetensinya juga disamakan dengan yang kemarin. Nah, sekarang periode pelatihan. Nah, Bapak Ibu dikira-kira nih untuk periode pelatihan ini misalkan itu dilakukannya misalkan berapa JP ya? Kita menggunakannya JP. Apa ya? Kita menggunakannya hari ya. Untuk periode pelatihan itu menggunakan hari. Ini berapa hari? Tapi tentunya nanti diperkirakan untuk satu unit kompetensi ini ya biasanya butuhnya berapa JP gitu kan ya. Nah, kalau di PBK itu satu JP itu setara dengan 45 menit Bapak Ibu untuk pelatihan berbasis kompetensi. Nah, tapi ada juga kalau yang di luar itu biasanya ya satu JP ya satu ini ya satu apa namanya 1 jam, ada yang 60 menit ada begitu kan ya. Tapi biasanya kalau di kita ya di ya pelatihan berbasis kompetensi itu satu JP-nya setara dengan 45 menit. Nanti ya silakan untuk aturan itu juga mungkin bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini mungkin Bapak Ibu kan ada yang misalkan di kampus ya di ya apa namanya di universitas begitu kan. Nanti satu JP itu mungkin satu SKS ya setara dengan 50 gitu kan. Tapi nanti kita di sini bisa aja disepakati. Oke lah, kita aturannya satu JP-nya 45 menit. Berarti kalau misalkan satu harinya 8 JP, nah berarti kan 8 kali 45 menit begitu. Nah, misalkan pelatihan kita itu dibutuhkannya ya ini saya bisa 15 JP begitu kan. Oh, kalau 15 JP itu berarti karena satu harinya misalkan 8 JP atau kalaupun mau dimaksimalkan sampai dengan 10 JP berarti ini menempuh 2 hari. Nah, jadi nggak apa-apa nanti periode pelatihannya Bapak Ibu misalkan 2 hari. Dimulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa misalkan berakhirnya. Nah, kalau 2 hari itu misalkan kalau sekarang katakanlah tanggal apa namanya 8 November 2023 nanti berakhirnya ya sampai dengan juga 9 November 2023. Tapi kalau memang misalkan satu hari nanti ya cukup saja dari 8 November 2023 sampai dengan 8 November 2023. Nah, jadi mulai dan berakhirnya juga harus dicantumkan di sini Bapak. Mungkin untuk kolom yang ini nggak ada masalah ya kayaknya. Untuk nomor nama, spesifikasi, satuan, jumlah. Nah, di sini Bapak Ibu lebih paham saya kira. Atau ada yang mau didiskusikan silahkan mungkin. Nih Pak Roni yang lebih senior Pak, mungkin ada pengalaman khusus Bapak? Enggak sih Pak, paling ya kalau spesifikasi itu kan kayak kertas, kita harus kasih tahu kita mau pakai yang 70 gram, 80 Iya. gram, kayak gitu sih. Oh iya, oke. Oke, baik ya. Baik, terima kasih nih Pak Roni. Nah, yang lain Bapak Ibu mungkin ada Pak Singgih dan Bu Wena. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Kalau sudah aman berarti aman ini. Ini nampaknya kayaknya kita juga menurut saya tidak perlu berlama-lama nih sampai pukul 10 ya. Karena ini alat dan bahan itu kan apa namanya? Ini kan mirip ya, samalah kalau dilihat gitu kan ya. Mungkin tinggal bedanya yang pertama dari ya mungkin penggunaannya begitu kan. Gitu. Oke, baik ya. Kita akan lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya ini ada menyiapkan bahan pelatihan. Jadi bahan pelatihan diverifikasi sesuai kebutuhan pelatihan. Nah, biasanya dilakukan oleh atasan kita, misalkan saja kepala divisi atau manajer pelatihan. Nah, yang kedua, bahan pelatihan teori dan praktik disiapkan sesuai kebutuhan pelatihan. Yang dilakukan pengadaan atau purchasing dan ya petugas gudang logistik. Nah, ini jenis bahan pelatihan itu bahan yang habis dipakai ya. Jadi bahan yang habis dipakai dan bahan yang tidak habis dipakai. Jadi memang ada dua ya bahan pelatihan. Ada yang habis dipakai juga ada yang tidak habis dipakai. Tapi biasanya kalau di ya tempat-tempat pelatihan mungkin bahan pelatihan itu dianggapnya habis pakai gitu kan. Gitu. Tapi
Tapi memang kalau dilihat itu memang ada dua ya Bapak Ibu semua. Bisa juga nanti digunakan untuk katakanlah pelatihan berikutnya. Kemudian selanjutnya mendistribusikan penggunaan bahan dalam proses pelatihan. Nah, di sini penyimpanan juga ya. Penyimpanan bahan pelatihan itu paling tidak kita melihat 3 aspek ya. Yang pertama misalkan dari sisi keamanannya. Nah, yang kedua ya berdasarkan keselamatan kerjanya. Yang ketiga juga memang harus ada perlindungan atau protection gitu kan. Jadi ada security ya, security, safety dan protection begitu kan. Ini memang harus ada Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk masalah ini saya yakin Bapak Ibu sudah sudah terbiasa. Mungkin kami tidak akan ya menjelaskan lagi. Nah, selanjutnya kita kebutuhan bahan pelatihan diverifikasi sesuai dengan kemajuan peserta pelatihan. Nah, jadi nanti yang bertugas ini tentunya kan yang memantaunya adalah kita ya atau instrukturnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan bahan pelatihan didistribusikan sesuai dengan kemajuan peserta pelatihan yang terlibat adalah instruktur dan peserta. Nah, jadi kita yang memverifikasi ya kita juga yang mendistribusikan Bapak Ibu semua ya. Nah, memang di sini ada beberapa ini ya. Ya, ada ya katakanlah manajemennya ini memang bisa beberapa skenario gitu kan ya. Di sini paling tidak ada 3 nih. Ada sistem kontrol tertutup ya. Ada juga sistem kontrol terbuka, ada sistem kontrol terbuka, tertutup, terawasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang tertutup itu ya jadi memang ya betul-betul misalkan jadi harus ada ini dulu ya untuk misalkan pada saat kebutuhan gitu ya. Jadi mengajukan, nah kemudian juga nanti diverifikasi oleh ya instrukturnya gitu kan ya. Nah, sudah begitu baru ya bahannya bisa didistribusikan. Nah, kalau yang terbuka itu ya kita bisa juga misalkan ya tanpa harus misalkan ya kita verifikasi, yang jelas kan kita tahu nih kebutuhan bahannya kan sudah sesuai misalkan. Jadi mereka tinggal ngambil, mungkin ada satu orang yang tugasnya hanya membuat daftar saja, kamu butuhnya apa, siapa, ini sudah dibagikan misalkan dia ngambil tanda tangan, bisa aja mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk ya terusnya saya yakin di lembaganya masing-masing juga ada. Nah, ada juga yang memang yang lebih ketat juga gitu kan, sistem kontrol terbuka, tertutup, terawasi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam pengambilan bahan, ini ya, ini formnya Bapak Ibu. Jadi sama, kalau untuk yang atasnya kita sama tadi. Nah, yang bawahnya juga sama ya. Yang bawahnya juga sama, jumlahnya sama. Nanti yang berbeda apa nih? Yang berbeda di sini adalah ini karena bon pengambilan ya atau daftar pengambilan bahan. Nah, kita biasanya menyebutnya buku bon gitu kan ya. Kapan misalkan pengambilan bahan itu ya. Jadi bahan pelatihan itu kita ambil misalkan dari bagian mana, dari bagian gudang gitu kan ya, atau memang dari bagian pengadaan lah itu ya. Nah, nanti kita ambil, nah kemudian misalkan kita diambilnya tanggal berapa nih di sini diterimanya sama kita. Mungkin sebaiknya kita ambil misalkan bisa H-1 ya ataupun H-2, tergantung nih Bapak Ibu silakan. Mau H-1 ataupun H-2. Nah, ini biasanya ada nggak misalkan tempat di kita untuk penyimpanan. Jadi jangan terlalu lama ya. Kita juga kalau terlalu lama kan nanti beresiko. Bagaimana kalau misalkan kita misalkan 1 minggu sebelumnya nanti disimpan di kita lama, bisa aja mungkin ada resiko kehilangan dan lain sebagainya. Mungkin kan tidak sesuai dengan tadi kan, tidak sesuai dengan bahwa misalkan bahwa yang pertama keamanannya, kemudian juga dari sisi security-nya gitu kan, kemudian safety-nya juga gitu kan ya, sampai dengan juga mungkin kita juga tidak bisa memproteksi juga Bapak Ibu ya. Nah, makanya ini harus hati-hati. Kalau saran saya bisa H-1 atau H-2 lah, mungkin kita ngambil ini Bapak Ibu.
Tapi ini tentunya silakan dikembalikan kepada SOP yang berlaku di lembaganya masing-masing. Dan yang terakhir adalah membuat laporan pelatihan. Maaf, laporan penggunaan bahan pelatihan. Biasanya kapan kita melaporkan, Bapak Ibu? Melaporkan itu sebelum atau sesudah pelatihan? Sesudah. Sesudah ya. Oke, berarti nanti tanggalnya sesudah. Misalkan tadi tanggalnya berapa? Misalkan ya kita mulainya tanggal 8, nah kemudian berakhirnya tanggal 9. Nah, berarti ya bisa saja kalau sesudah nanti laporannya tanggal 10 gitu kan atau 11. Data pemakaian bahan pelatihan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Ya. Ini cara pembuatan laporannya. Kemudian juga laporan penggunaan bahan pelatihan dibuat sesuai dengan prosedur. Laporan penggunaan bahan pelatihan disampaikan kepada manajemen sesuai prosedur. Oke, ini laporannya. Yang tadi hampir sama nih. Tanggal diterimanya berarti yang tadi ya, diterima misalkan H-1. Nah, dikeluarkannya, wah ini pada saat pelatihan langsung dikeluarkan tidak masalah gitu. Jadi misalkan pelatihannya tanggal 8 ya, 8 misalkan bulan 11 gitu kan. Berarti dikeluarkan juga pada saat pelatihan. Kalau diterimanya misalkan H-1 berarti tanggal 7-nya. Kalau H-2 tanggal 6-nya begitu. Nanti sisanya silahkan. Apakah ada sisa atau tidak? Nah, gitu. Kalau ada mungkin dilaporkan sesuai sisa. Nah, untuk tanggal pelaporan tadi, kalau misalkan berakhirnya tanggal 9, bisa misalkan sesudahnya H+1 ya, misalkan tanggal 10-nya atau H+2 tanggal 11-nya. Nah, yang melaporkan anggap saja kita Bapak Ibu ya sebagai instrukturnya karena memang kita kan yang mendistribusikannya. Kemudian juga yang mengetahui adalah atasan kita. Mungkin nama ininya disesuaikan saja di lembaga masing-masing Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, selesai ya. Setelah selesai ada ini aktivitas belajar mandiri. Buatlah daftar kebutuhan, pengambilan dan pemakaian bahan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang telah dipilih, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada contohnya, Bapak Ibu ya. Ini contoh tugasnya, Mbak. Nah, kita tinggal lihat saja. Nah, di sini paling tidak ini kopnya Bapak Ibu ya, kopnya sesuai dengan kop lembaga masing-masing. Nah, kemudian ada contoh misalkan periode pelatihannya ini ya, gitu kan. Nah, yang paling penting apa? Di sini ada tanda tangannya ya, tanda tangan, nggak apa-apa tanda tangan dummy, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mencoba untuk melakukan pengadministrasian. Kemudian selanjutnya ada juga ya ini untuk daftar pengambilan. Nah, kita lihat nih. Kalau di sini misalkan periode pelatihannya tanggal 21 Agustus, ternyata dia diambilnya tanggal 18 ya. 18 Agustus berarti di sini H-3 diambilnya Bapak Ibu. Oke, yang penting kan sebelum gitu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah daftar pemakaian. Nah, daftar pemakaian ya. Nah, kita lihat tadi ya. Nah, ini diterimanya tanggal berapa? Ternyata dia diterimanya tanggal 19 begitu kan. Oke ya. Nanti ini tinggal disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal dikeluarkannya misalkan tanggal 23 begitu kan ya. Ataupun misalkan tanggal 21 pas pelatihan dimulai. Nah, ini tinggal disesuaikan. Contohnya dilaporkannya karena memang terakhirnya misalkan tanggal 23 ya berarti nanti dilaporkan tanggal 24. Baik. Nah, ini instruksi tugasnya yang tadi ya, yang tadi di awal sudah dibacakan. Kemudian di sini ada formnya. Nah, formnya tinggal diisi saja Bapak Ibu. Tinggal di-download dari materinya. Oke. Yes. Nah, baik sampai sini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut nih? Kayaknya aman ya Pak. Pak Roni. Lanjut aja Pak. Saya soalnya sambil ngisi formnya ya Oke. Pak. Sorry. Yes, yes.
Nah, berarti menurut saya yang peralatan juga kayaknya hampir sama ya, Pak, peralatan. Oke, ini peralatan. Nah, perbedaannya itu nanti ada memelihara kalau peralatan itu. Jadi perbedaannya ada memelihara ya. Ya, jadi mungkin formnya nambah ya, Bapak Ibu. Nah, jadi selain membuat apa, membuat daftar, kemudian juga nanti terakhir ada pemeliharaan. Oke, saya skip ya gitu kan. Nah, anggap saja ini hampir sama dengan yang tadi yang peralatan, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian peralatan itu mungkin mengingatkan kembali, ya, kita bisa ambil dari di bagian SKKN itu ada peralatan dan perlengkapan. Nah, jadi bisa diambil dari sana, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, nah ini juga sama ya, dari matriknya juga kita membuat peralatannya untuk 1 unit kompetensi. Kita sepakati ya 1 unit kompetensi, Bapak Ibu. Nah, jadi ada di bagian peralatan di sini. Jadi kalau udah 1 unit kompetensi lengkap, nanti kita bisa apa namanya, bisa menentukan peralatan yang dibutuhkan apa saja. Nah, ini adalah alurnya ya. Alurnya kita misalkan menyiapkan daftar peralatan, hasil identifikasi, nah kemudian diverifikasi oleh ya ketua programnya atau misalkan siapa nih yang atasan kita. Nah, kemudian juga setelah diverifikasi, kemudian juga divalidasi ya oleh ketua jurusan. Misalkan ini. Ini daftar kebutuhan peralatan hampir sama. Nah, mungkin pengajuannya juga sama, jangan mepet waktunya begitu kan ya. Atau silakan disesuaikan dengan SOP di masing-masing lembaga. Nah, kalau mepet waktunya kan ya sangat ini ya apa namanya, kasihan nanti penyelenggaranya. Nah, misalkan Pak Roni gitu kan ya mengajukan kebutuhan peralatan. Nah, ternyata misalkan peralatannya ini karena pengadaannya ini kan kita nggak bisa pengadaannya untuk tahun sekarang. Berarti paling tidak juga pinjam dari cabang yang lain misalkan. Nah, untuk pinjam dari cabang yang lain kan nggak mungkin mendadak gitu kan. Apakah mereka sedang digunakan atau tidak gitu kan posisinya, mungkin kan begitu ya. Nah, makanya ini juga butuh butuh waktu begitu. Kita beri waktu berapa, misalkan bisa 2 minggu atau 1 bulan ya mungkin kalau peralatan. Jadi agak berbeda dengan bahan. Mungkin bahan tidak apa namanya, tidak butuh waktu yang terlalu ya lama gitu. Tapi mungkin kalau peralatan bisa saja. Nah, kemudian menyiapkan peralatan pelatihan. Kalau peralatannya ada di tempat kita kan enak ya, 1 hari juga langsung cair gitu, atau langsung bisa dieksekusi mungkin Bapak Ibu. Nah, sama ya, tadi dilakukan verifikasi. Nah, kemudian baru disiapkan peralatannya, kemudian didistribusikan gitu kan. Ini ketiga, mendistribusikan penggunaan peralatan untuk pelatihan. Nah, kita lihat inventarisasi peralatan meliputi kegiatan pencatatan jumlah, jenisnya gitu kan, jenis peralatannya, kemudian pemasukan dan pengeluaran, penandaannya, kemudian ya dilakukan ya Pak, metode pencatatan yang teratur. Saat ini cara pencatatan inventarisasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara digital dan konvensional atau manual. Nah, jadi memang tergantung di lembaga masing-masing. Apakah ya sudah misalkan ya tersistem atau belum begitu. Oke. Di sini ada keunggulan pencatatan digital, diantaranya seluruh peralatan dapat diidentifikasi keberadaannya secara cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan ruang yang luas. Nah, pemantauannya, ketersediaan menjadi lebih mudah. Ini memang keunggulan yang digital, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau yang manual kan harus satu-satu gitu kan. Mungkin sekarang ada sistem yang lebih canggih lagi gitu kan. Jadi misalkan kita
butuh apa namanya, ini ada di mana begitu kan, mungkin ruangannya bisa saja gitu kan sudah apa namanya, sudah semuanya menggunakan sistemnya barcode gitu kan, atau sudah menggunakan RFID misalkan ya. Jadi kalau RFID kan tidak usah nyari satu-satu, walaupun yang ketumpuk juga bisa ketahuan barangnya ada, cuman nyimpennya di mana gitu kan ya. Nah itu bisa saja demikian. Selanjutnya, kebutuhan peralatan pelatihan dipilih sesuai dengan kemajuan peserta pelatihan. Ini melibatkan tentunya kita ya, instrukturnya Bapak Ibu. Peralatan pelatihan didistribusikan sesuai dengan kemajuan peserta pelatihan. Nah, jadi yang terlibat instruktur dan peserta. Nah, kayak ini adalah alurnya Bapak Ibu ya. Mulai dari pengajuan, cek inventarisasi peralatan, sampai dengan peralatan tersedia. Nah, ini ada daftar peminjaman. Kalau tadi adalah kebutuhan, nah ini adalah peminjaman. Nah, jadi berbeda dengan apa namanya yang bahan. Jadi kalau bahan itu buku bonnya daftar pengambilan ya, daftar pengambilan bahan. Nah, kalau di sini daftar peminjaman. Nah, tapi untuk tanggal peminjaman tentunya dilakukan bisa H-2, H-3 atau H-1 terserah Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau alat itu kan ada yang perlu disetting ya. Jadi kalau perlu disetting berarti membutuhkan waktu di tempatnya. Tapi kalau yang tidak perlu disetting mungkin jangan terlalu lama juga. Nah gitu. Tapi kalau yang perlu disetting mungkin di sininya kita butuh misalkan 1 atau 2 hari gitu kan, atau mungkin 3 hari. Nanti silakan disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian daftar pemakaian peralatan. Ini sama, tidak ada masalah ya seperti yang tadi. Nah, jadi tanggal digunakannya, tanggal selesai digunakannya gitu kan, tanggal berapa. Ya otomatis kalau selesai digunakan akhir periode pelatihan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini ada tanggal pelaporannya nih, dilaporkan. Nah, berarti sesudah pelatihan itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang keempat itu pemeliharaan. Nah, kebutuhan perawatan dan perbaikan peralatan pelatihan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. Di sini ada teknik perawatan peralatan pelatihan, kemudian pemeliharaan pencegahan ya preventive maintenance atau ya siklus reparasi. Nah, yang kedua, peralatan pelatihan disimpan sesuai dengan prosedur. Jadi prinsipnya harus aman, kemudian mudah dicari dan mudah diambil. Nah, peralatan pelatihan juga harus dirawat sesuai dengan prosedur. Kemudian peralatan pelatihan yang memerlukan perbaikan dilaporkan sesuai dengan prosedur. Ini Bapak Ibu ya, apa namanya ya prosedur perawatan dan perbaikan peralatan. Nah, kemudian ini ada formnya gitu kan ya, formnya nanti diisi ya. Kejuruan, nama alat dan apa nama alatnya apa, kemudian mereknya, kemudian ada gambarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian gini ya, pastikan bahwa nama peralatan yang dipelihara ini pastikan Bapak Ibu ada di daftar peralatan. Ya, kami pernah menemukan ternyata peralatan yang dipelihara ini tidak ada di daftar peralatan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti untuk pemeliharaan ini mungkin saja begini. Ada 2 skenario ya. Yang pertama, ya bisa saja misalkan skenarionya bahwa peralatan ini harus sudah fix ya sebelum digunakan. Berarti kegiatan pemeliharaan itu dilakukan apa namanya ya sebelum ya kegiatan pelatihan dilaksanakan. Ataupun juga bisa mengikuti misalkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh apa namanya masing-masing lembaga. Karena mungkin di sana ada pemeliharaan secara berkala begitu kan bisa juga. Itu kalau memungkinkan Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga misalkan terjadi apa namanya kerusakannya insidental gitu kan ya. Misalkan tiba-tiba ini printer ini rusak gitu kan ya. Tapi printernya harus ini ya apa namanya harus digunakan pada saat pelatihan. Mungkin langsung dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Jadi silakan ya skenarionya kami apa namanya berikan kebebasan kepada Bapak Ibu, tapi nanti ketika ditanya misalkan kok kenapa tanggal sekian, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Oh, tanggal sekian alasannya apa? Nah, mungkin itu ya.
Nah, sama ini juga ya. Misalkan ada tanda tangan ya. Oke, setiap ininya diisi dengan tanda tangan. Oke. Selanjutnya, nah ini ada aktivitas pengelolaan peralatan pelatihan. Tadi ya, kita membuat daftar kebutuhan, menyiapkan peralatan pelatihan, mendistribusikan dan memelihara peralatan pelatihan. Oke, tugasnya apa? Buatlah daftar kebutuhan, peminjaman, pemakaian, dan pemeliharaan peralatan berdasarkan unit kompetensi yang telah dipilih. Berarti masing-masing, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini oke ya. Di sini ada contohnya sudah ada. Nah, nanti tinggal dilihat saja ya. Ini contohnya. Contoh yang form yang pertama. Kemudian yang kedua juga ya. Ini namanya peminjaman ya. Kalau tadi kan pengambilan ya. Oke. Nah, dilihat juga tanggalnya gitu kan disesuaikan. Ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Daftar pemakaian. Nah, kemudian yang keempat. Ini yang keempat adalah laporan pemeliharaan peralatan. Di sini misalkan namanya adalah room attendant trolley gitu kan ya. Apakah ada di daftar atau tidak gitu kan? Jangan-jangan ya misalkan ya trolinya tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi yang misalkan ini ya. Nah, apa room attendant trolley, trolinya misalkan tidak ada gitu kan. Bisa saja begitu. Ada pemeliharaan tapi memang tidak ada. Seperti itu. Tapi saran saya yang ini harus ada gitu kan. Nah, jadi diusahakan jadi daftar yang kita pelihara itu terdaftar dalam apa namanya? Terdaftar dalam daftar peralatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini instruksinya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Saya langsung ke deskripsinya. Tugas pada unit ini Anda diminta untuk mengisi beberapa form berkaitan dengan pengelolaan peralatan pelatihan. Antara lain daftar kebutuhan peralatan, daftar peminjaman peralatan, daftar pemakaian peralatan, laporan pemeliharaan peralatan. Oke. Nah, di sini ada 4 form ya, berbeda dengan yang tadi yang bahan. Jadi ditambah dengan form pemeliharaan. Di sini sudah disediakan template-nya, nanti Bapak Ibu tinggal isi. Oke. Ada juga yang kedua, terus yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah yang keempat. Oke, baik. Sudah selesai nih Bapak Ibu. Oke. Mungkin untuk alat dan bahan aman ya. Bu Wena aman, Bu Weni aman ya Bu? Oke, terima kasih nih kalau aman. Oke, kalau gitu ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah fasilitas. Nah, ini fasilitas yang kita lihat. Nah, di sini elemennya ada 3 gitu kan, merencanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas, kemudian melaporkan. Jadi ada 3, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Oke, baik ya. Nah, tujuannya ini Bapak Ibu yang setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten memelihara fasilitas pelatihan kerja dalam satu program pelatihan sesuai dengan SOP yang berlaku di instansi masing-masing. Ini merencanakan kegiatan fasilitas. Nah, fasilitas itu apa Bapak Ibu? Jadi merupakan sarana yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran pelatihan, serta prasarana yang merupakan penunjang dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pelatihan. Nah, di sini contohnya ya, contoh sarana laptop, proyektor, dan sebagainya. Kemudian prasarana ruang teori ya, ruang praktik AC gitu kan. Gitu. Contoh. Nah, ini pemeliharaannya ya. Jadi pemeliharaan itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, dan
mematikan agar suatu objek, peralatan, dan fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan dalam kondisi yang optimal. Pemeliharaan bertujuan untuk mencegah kerusakan, memperpanjang umur pakai, dan menjaga performa atau kinerja suatu objek atau sistem. Ini ya kurva ya kinerja fasilitas terhadap waktu. Oke. Nah, di sini ada 3 jenis pemeliharaan Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada pemeliharaan preventif. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya, di POM, baik di apa namanya alat dan fasilitas ini sama. Jadi perawatan ini dilakukan secara teratur dan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pemeliharaan korektif. Jenis perawatan ini dilakukan sebagai respon terhadap kerusakan atau kegagalan yang terjadi. Perawatan korektif melibatkan tindakan perbaikan untuk mengembalikan objek atau peralatan ke kondisi normal atau kondisi berfungsi dengan baik. Nah, ini ya sifatnya korektif Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan prediktif. Pendekatan ini menggunakan pemantauan atau analisis data untuk meramalkan kebutuhan peralatan. Ini adalah langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama fasilitas pelatihan diidentifikasi menurut prioritas. Berarti kan ada skala prioritas mana yang misalkan fasilitasnya memang banyak gitu kan ya. Nah, misalkan ada 10 fasilitas, tapi nanti kita dituliskan yang prioritasnya saja. Ternyata yang masuk prioritas perawatan itu ada 3 atau ada 4. Jadi Bapak Ibu tuliskan itu. Kemudian ada jadwal pemeliharaan fasilitas pelatihan dibuat berdasarkan kebutuhan. Pemeliharaan reguler dan non-reguler. Kemudian yang ketiga, rencana biaya pemeliharaan fasilitas pelatihan disusun sesuai dengan kebutuhan. Baik ya, ini untuk fasilitas Bapak Ibu ya. Fasilitas pelatihan dapat diidentifikasi melalui program pelatihan, SKKN, dan matrik pelatihan kerja. Oke, baik, kita sama-sama nih fasilitas pelatihannya kita yang berkaitan dengan satu unit ini aja ya, gitu kan, satu unit kompetensi kita, supaya memang tidak terlalu melebar Bapak Ibu. Ya sebetulnya banyak gitu kan. Nanti dalam ketika kita apa namanya dalam kegiatan pembelajaran itu membutuhkan fasilitas apa sih? Nah, paling itu. Nah, kemudian di sini ada rencana pemeliharaan fasilitas. Kemudian ya, ini formnya nanti diisi Bapak Ibu semua. Kemudian ini ada melaksanakan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Kita lihat ya langkah-langkahnya. Fasilitas yang akan dipelihara disiapkan sesuai prioritas. Pemeliharaan fasilitas pelatihan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku. Nah, ini permohonan pemeliharaan fasilitas Bapak Ibu semua. Ini hampir pokoknya mungkin namanya spesifikasi begitunya kan mungkin sama gitu kan. Di sini pemohonnya bisa juga mungkin oleh oleh kita ya, kalau memang kita yang terlibat Bapak Ibu. Walaupun bisa saja misalkan di tempatnya Bapak Ibu sudah ada petugas khusus gitu kan gitu. Ini mungkin seolah-olah kita aja ya, kita pemohonnya kita nanti ya instruktur ya, kemudian yang lainnya tinggal disesuaikan. Nah, kemudian untuk melaporkan hasil pemeliharaan fasilitas pelatihan. Nah, kemudian yang pertama ya, laporan dibuat berdasarkan format yang sudah ditetapkan oleh lembaga pelatihan. Laporan pemeliharaan fasilitas pelatihan dilakukan oleh pihak terkait yang berwenang di lembaga pelatihan. Ini ada form laporan pemeliharaan fasilitas Bapak Ibu semua. Oke, diisi namanya apa, spesifikasi. Nah, kemudian juga sampai dengan fotonya juga ada ya. Misalkan uraian ini foto dokumentasinya ada. Oke, kalau memerlukan biaya, biayanya juga nanti tertera tercantum. Kemudian kebutuhan peralatan pelatihan diidentifikasi sesuai dengan materi pelatihan. Daftar kebutuhan peralatan dibuat sesuai dengan materi, kemudian kebutuhan peralatan sesuai dengan materi pelatihan. Oke ya. Nah, ini nah,
Jadi dalam aktivitas ini ya, aktivitas memelihara fasilitas pelatihan kerja ini ada 3. Pertama adalah merencanakan kegiatan pelatihan pemeliharaannya, yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga adalah melaporkan. Jadi dari 3 ini saja, merencanakan, melaksanakan, melaporkan. Oke, tugasnya apa Bapak Ibu? Ini tugasnya. Buat rencana permohonan serta laporan pemeliharaan fasilitas pelatihan kerja pada kejuruan atau departemen masing-masing sesuai program pelatihan. Oke. Nah, kita akan lihat ya, nanti ada contoh-contohnya ya. Ini adalah rencana pemeliharaan fasilitas Bapak Ibu. Ini contohnya ya, contoh rencana pemeliharaan fasilitas. Jadi kita tinggal dilihat saja. Nah, yang membuatnya siapa? Instruktur. Kemudian yang kedua adalah permohonannya gitu kan, permohonan pemeliharaan fasilitas. Nah, usahakan ya, nanti yang ini kan berarti berdasarkan apa namanya, berdasarkan prioritas begitu kan. Nah di sini adalah apa namanya, air conditioner ya, AC. Ya berarti nanti pastikan bahwa nama ini Bapak Ibu, nama ini harus ada di sini. Oh ternyata ada di sini ya, gitu kan. Oke. Kemudian permohonan pembelian fasilitas juga ya, masih ke selanjutnya. Nah ini kita instruktur ya, gitu kan. Kemudian apalagi selanjutnya laporan perbaikan atau laporan pemilihan perbaikan fasilitas. Contoh ada Bapak Ibu ya, kemudian ada gambarnya juga. Nah, kalaupun memerlukan biaya tinggal dicantumkan, ditulis. Nanti di sini berarti teknisi gitu kan. Di sini ada pemohonnya gitu kan. Jangan lupa nih, yang ada tanda tangannya ditandatangani lengkap Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai ada yang terlewat. Oke, Pak. Oke ya, jadi ini cuma 3 saja Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada rencananya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan misalkan permohonan gitu kan, atau pelaksanaannya katakan lainnya. Jadi kita sampaikan. Yang ketiga adalah laporan pemeliharaan. Oke, baik. Oke, sampai sini Bapak Ibu kira-kira gimana nih? Bisa diikuti ya? Aman, Pak Roni, Bu Wena? Bisa diikutin, cuman ya belum disiapin, baru mau. Oke. Udah bisa kebayang, Pak. Ya, yang penting kebayang aja dulu, Pak. Ya, pokoknya yang penting kebayang aja dulu ya. Nanti mudah-mudahan misalkan bisa selesai sore ini ya, Pak. Nanti kalaupun memang misalkan ini misalkan belum selesai nih, yang penting ada komunikasi dengan kami begitu kan. Ya, misalkan wah ini kita nggak bisa nih menyelesaikan hari ini karena mungkin berkaitan dengan tugas yang lain gitu kan. Mungkin bisa nggak kalau besok. Yang penting ada komunikasi, intinya tidak masalah. Oke. Pak Singgi, gimana Pak? Ya Pak, masih mengikuti aman. Aman lah. Kalau Pak Singgi udah bilang aman, mungkin enak ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu ya. Kira-kira apa nih? Kalau yang kemarin ada masalah nggak untuk revisi kemarin? Nggak ada ya? Oke, jadi acuannya Bapak Ibu kita kembali ke MPK. Ya, acuannya, jadi hari ini gitu kan ya. Pokoknya semua kegiatan kita ya, semua kegiatan kita itu ya, terutama form-form yang kita ini ya, yang kita buat itu mengacu kepada materi pelatihan kerja. Jadi sarannya apa? Diusahakan bahwa materi pelatihan kerjanya ini dimaksimalkan dulu Bapak Ibu ya. Walaupun memang misalkan belum selesai, paling tidak ada gambarannya lah gitu kan. Ya, walaupun memang belum selesai. Misalkan hari ini belum selesai, nggak apa-apa kita revisi lagi besok, disempurnakan, besoknya lagi disempurnakan. Nah, pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi form-form yang Bapak Ibu buat.
Atau misalkan, oh hari ini saya hanya menyempurnakan bahannya aja gitu kan ya. Atau menyempurnakan alatnya saja, boleh Bapak Ibu demikian. Yang penting ya pokoknya hari Jumat mungkin sudah diusahakan sudah selesai semuanya. Dari mulai matrik, kemudian ya yang sekarang gitu kan ya, kemarin season plan, kemudian lembar informasi, lembar apa namanya, soal juga gitu kan, kemudian sampai dengan ke ya slide presentasinya juga. Nah jadi Bapak Ibu mulai dicicil ya, ditambah dengan yang sekarang. Hari ini lumayan ya, ada 3 unit kompetensi. Ya meskipun ya menurut kita ini kan mudah ya, mudah, tetapi karena juga mungkin banyak gitu kan ya, formnya juga banyak. Nah, kita harus kopas-kopas itu juga butuh waktu Bapak Ibu. Jadi mulai dicicil saja. Kami yakin memang ini sudah apa namanya, Bapak Ibu sudah paham gitu kan. Tapi memang kita juga butuh untuk dokumentasinya ini sebagai bukti belajar ya Bapak Ibu ya sudah mengerjakan tugas. Oke baik, ini sebelum ditutup nih, barangkali Pak Leri gimana nih? Mungkin bisa memberikan arahan. Cukup Pak Nanang. Oke baik. Gimana ya saya? Baik, mungkin kita buka kamera dulu nih Bapak Ibu ya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Ya, izin ya saya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar lagi nih. Mungkin boleh ganti gaya Bapak Ibu. Sebentar nih. Oke. Sip. Tinggi Pak Roni. 1, 2, ulangi. 1, 2, 3. Oke. Oke, keren Bapak Ibu semua ya. Nanti sore kita akan lakukan mentoring kembali Bapak Ibu semua ya. Mungkin kita bisa masuk ya sesuai dengan nanti ya mentornya masing-masing. Tapi sebelum ditutup Bapak Ibu barangkali ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Mungkin kita membuka satu termin. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Izin Pak, Oke, silahkan. Kan 2 hari kemarin kita memang lagi revisi ya, revisi yang terutama matrix, session plan gitu kan. Nah itu kan dari yang email Pak tadi kalau nggak salah memang jadwalnya memang khusus untuk revisi Pak ya, 2 hari tersebut kemarin. Dan ini mungkin tugas yang baru kita kerjakan kembali yang istilahnya dibilang dimulai dari awal lagi ya. Kemarin kan hanya merevisi Pak ya, kalau yang 2 hari sebelumnya. Nah kalau yang ini mungkin tugas baru lagi ya menurut saya. Oke, betul. Betul Pak Singgi ya. Kalau yang hari kedua, ke hari pertama dan hari kedua itu sebetulnya kita mengulang ya. Dan Bapak Ibu kan merevisi begitu. Ini memang betul sekali Pak. Yang sekarang ini memang baru ya, baru. Nah, kemudian yang paling penting adalah silakan download materinya karena di sana sudah ada modulnya, slide-nya, kemudian contoh tugasnya sudah ada, instruksi tugasnya sudah ada, bahkan template-nya juga sudah kami sediakan. Jadi tinggal di-download saja sebetulnya itu semua. Nah, kemudian sudah di-download, baru kita di-upload ya ke masing-masing. Di LMS sudah ada ya, atau sudah kami sediakan fasilitas untuk menguploadnya Bapak Ibu semua. Oke, mungkin itu ya Pak Hari. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup saja Bapak Ibu ya. Mungkin kita lebih mengefektifkan waktu supaya lebih produktif ya dalam pengerjaan tugas. Dan biasanya kita lebih daripada jam 10 ya, nggak apa-apa kalau memang hari ini kita agak kekurangan ya gitu kan ya. Tidak masalah. Gimana nih Pak Roni? Oke Pak. Ya, oke. Justru supaya ada waktu buat ngerjain karena yang kayak Pak Singgi bilang kan lumayan nih
formnya ada 10. Oke, baik. Mungkin dari Pak Leri, closing statement. Closing nanti dari Pak Nanang karena saya oke, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kata kunci unjuk kerja di unit ini sebetulnya kembali ke matriks pelatihan kerja yang sudah kita buat Bapak dan Ibu ya. Kalau itu sudah clear, tinggal kita copy paste aja itemnya serta penambahan kuantitasnya saja kan ya. Nah, selama matriksnya memang belum sempurna, itu harus disempurnakan. Jadi ada beberapa cara untuk melengkapi unit 3-4 ini Bapak dan Ibu. Yang pertama dari matriks yang sudah kita buat, atau dari program pelatihan, atau dari unit kompetensi Bapak dan Ibu. Di bagian panduan penilaian ya, maaf, di bagian batasan variabel di sana ada peralatan dan perlengkapan atau bahan ya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa melihat beberapa sumber untuk melengkapi unjuk kerja yang ada dalam unit 3 dan 4 ini. Serta 5 lah ya untuk tambahannya fasilitas. Jadi nanti sore harapan kami tetap berprogres Bapak dan Ibu walaupun sedikit, karena nanti sore seperti biasa kita akan meng-cross check atau bahkan kita mendemonstrasikan kembali ya Pak Nanang ya. Ya, betul. Jadi ibaratnya bisa sambil bareng-bareng lah. 1 jam terakhir di Ba'da Asyar kita cicil sempurnakan, karena di hari-hari besok tugas suplemen tugasnya sudah menunggu juga. Kalau ditunda-tunda seperti itu, dicicil aja, dikomunikasikan. Itu mungkin Pak Roni, Bu Eni, Pak Singgih, Bu Ena. Mohon maaf saya tidak hadir on cam nih. Terima kasih Pak Nanang, silakan. Oke, terima kasih Pak Leri ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, dan berdoa juga mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala aktivitas kita, baik aktivitas rutin harian ataupun aktivitas yang berkaitan dengan pelatihan ini. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Sampai jumpa nanti sore pukul 15.15. Nah, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.